Mas Kodari, selamat sore. Selamat sore. Ini menarik kalau kita lihat ya, video tadi jengkelnya Pak Presiden itu kan 10 hari setelah sidang kabinetnya. 8 hari kemudian Pak Pratikno bilang bahwa sudah tidak relevan reshuffle. Apa yang Mas Kodari baca? Kalau saya melihat memang ada perkembangan yang signifikan ya dalam beberapa hari ini. Cuman kalau Pak Pratikno mengatakan perkembangan itu adalah sudah ada kemajuan dari segi anggaran segala macam. Ya sebetulnya kita mengharapkan Pak Pratikno menjelaskan angka-angka gitu. Karena misalnya Pak Jokowi kesel ya, jengkel gitu ya, karena anggaran kesehatan 75 triliun baru keluar 1,5%. 2 minggu sebelum pidato itu Pak Jokowi juga komplain anggaran bansos keluar 15%. Nah sebetulnya kalau memang sudah terjadi perubahan atau kenaikan yang signifikan akibat pidatonya Pak Jokowi, Pak Pratikno harus mengeluarkan angka juga. Misalnya ya, angka anggaran kesehatan waktu pidato 1,5, sekarang sudah 50% misalnya begitu. Sempat disebutkan Pak Pratikno. Tapi angka itu kan nggak keluar gitu loh. Sempat Pak Pratikno menyebutkan ada 4% kira-kira anggaran kesehatan yang sudah keluar. Ada angkanya yang disebutkan. 4%. Ya itu tapi masih jauh kan? Kalau 4% masih jauh begitu. Karena itulah sebetulnya menurut saya yang dimaksud atau pidato atau pernyataan dari Pak Pratikno ini sebetulnya lebih mengacu kepada satu peristiwa, yaitu pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan bahwa mereka bersepakat untuk melakukan burden sharing gitu ya, kan berbagi beban begitu. Kata kuncinya saya kira di sini adalah berbagi beban antara pemerintah, antara kabinet, Kementerian Keuangan, duit yang sudah ada dengan mungkin duit yang diharapkan oleh diharapkan dari Bank Indonesia. Idealnya saran saya Kompas TV mengundang ekonom ya untuk bisa menganalisa problem-problem keuangan yang sekarang dihadapi dan di mana peran Kementerian Keuangan, di mana Kementerian Bank Indonesia. Tapi hemat saya sebetulnya sasaran utama dari Pak Jokowi ini adalah soal keuangan, dan itu bukan hanya kabinet, bukan hanya Kementerian Keuangan, tetapi juga institusi di luar kabinet ya, yang tidak bisa istilahnya digonta-ganti begitu saja oleh presiden. Nah, dan dalam konteks itu di sini ada 2 lembaga, ya saya sebut saja kodenya, ada yang 2 huruf dan ada yang 3 huruf, kira-kira begitu. Yang sebetulnya dipidatokan oleh Pak Jokowi juga dengar-dengar ya gitu, bahwa pidato yang dirilis oleh Sekretariat Presiden itu sebetulnya cuma sekitar 70% saja dari pidato atau omongan Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya lihat yang 30% itu ada itu lembaga-lembaga yang sebetulnya ditembak langsung oleh Pak Jokowi. Yaitu? Ya, ada yang 2 huruf dan ada 3 huruf. Cuma 2 huruf, 3 huruf aja terlalu banyak. Yang tadi itu mengeluarkan kesepakatan burden of sharing, itu yang ditunggu. Yang katanya selama ini 3 bulan 4 bulan itu belum mau juga gitu. Mungkin secara teori ekonomi atau teori moneter itu benar gitu loh. Tapi itu kan kondisi normal. Ini kondisinya harusnya yang tadi dikutip tadi extraordinary itu. Ini kan seolah-olah normal. Ini seolah-olah biasa-biasa. Ya jengkel saya kan gitu. Saya kira Jokowi itu kakinya gini juga. Kalau misalnya tadi Pak Pratikno menjelaskan sudah ada progresnya. Nah ini sebenarnya apakah sudah bisa dibilang aman untuk kabinet atau tidak? Tidak. Pertama begini ya. Pak Jokowi itu pada periode pertama jadi presiden melakukan reshuffle. Ya, beliau dilantik Oktober 2014, pada bulan Agustus 2015 terjadi reshuffle. Kemudian bulan Juli 2016 itu reshuffle. Jadi sekarang kita di bulan Juli melihat pengalaman Pak Jokowi sudah melakukan reshuffle pada bulan Agustus dan bulan Juli. Berarti boleh dong kalau kita mengatakan bahwa reshuffle ini sebetulnya kereta yang masih berjalan gitu. Belum berhenti dia, itu yang pertama. Yang kedua, memang pada hari ini ada banyak masalah ya. Baik berkaitan dengan masalah kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus ekonomi. Dan menurut saya burden sharing yang sudah disepakati kemarin oleh Pak Peri dengan Ibu Sri Mulyani itu juga baru awal saja gitu loh. Jadi ini episode yang masih terus berjalan, dan menurut saya juga Presiden masih terus mengamati dan melihat apakah ini memang masih normal ataukah sudah extraordinary. Nah kalau masih normal juga, jangan-jangan nanti keluar lagi pidato yang kita nggak tahu gitu. Ibaratnya ditendang lagi oleh Pak Jokowi gitu. Jengkel lagi. Kalau ini kan menarik. Tadi Mas Kodari bilang kalau reshuffle ini bahkan waktu periode pertama sudah sering kita dengar soal reshuffle. Yang ini masih ditunggu ada atau enggak. Tapi kan cara penyampaiannya beda. Kode reshuffle-nya tampak lebih keras dari Presiden Jokowi. Mas Kodari lihatnya kayak gimana ini? Saya melihat ini keras karena apa? Ini kondisi darurat gitu loh.
ekonomi turun drastis luar biasa, kemudian ada wabah ya. Intinya begini, reshuffle atau evaluasi Pak Jokowi di tahun 2020 ini berada dalam konteks yang tidak sama dengan 2015 yang lalu begitu. Nah, dari kacamata itu sebenarnya kita bisa mengatakan 2015 yang nggak ada wabah saja, Pak Jokowi melakukan reshuffle gitu loh, melakukan evaluasi. Apalagi sekarang ada wabah, di mana ada urgensi yang berkali-kali lipat dari kondisi normal begitu. Dan saya hakul yakin Pak Jokowi tidak mungkin puas dengan semua menterinya, karena boleh dikatakan sebetulnya separuh dari menteri itu kan bukan datang dari kantong presiden, tapi datang dari pimpinan-pimpinan partai politik begitu. Jadi separuh menterinya Pak Jokowi itu adalah dorongan atau orang-orang yang notabene itu Pak Jokowi itu terima jadi gitu loh. Bukan orang-orang yang memang dicari dan dipilih sendiri oleh Pak Jokowi. Pasti ada aja yang memang tidak sesuai dengan harapan Pak Jokowi. Tapi jadi artinya sense of crisis dari menteri ini yang diuji dalam masa-masa krisis ini? Ada dua menurut saya. Pertama sense of crisis ya. Yang kedua itu adalah kemampuan manajerial atau teknokrasinya dari seorang menteri. Kalau dia tidak punya perspektif perspektif krisis, maka tadi dia pakai textbook dalam kondisi normal. Nah, itu masalah. Dan tentu. itu nggak bisa dilakukan harusnya Yang sekarang. kedua, kalaupun dia punya sense of crisis, sekarang implementasi di lapangan dia mampu atau tidak begitu. Misalnya ya soal bantuan sosial. Ya pihak-pihak yang terkait mungkin sudah punya perspektif krisis. Oh ini rakyat karena proses PSBB tidak bisa bekerja, lalu kemudian kehilangan penghasilan harus dibantu begitu. Ya. Tetapi bagaimana implementasi di lapangan, apakah istilahnya kecepatan sudah memenuhi syarat atau tidak, itu adalah kemampuan manajerial. Jadi perspektif itu penting, manajerial juga penting. Dua-duanya harus ada. Nah, ngomong-ngomong soal isu reshuffle ini, kalau kata Pak Pratikno sudah tidak relevan, tapi kan di media sosial nampaknya masih ramai tuh, bahkan banyak nama-nama yang muncul di sana. Dari nama yang muncul misalnya ada nama Pak Basuki Cahayapurnama, ada nama AHY di sana, atau bahkan ada Mumtaz Rais juga yang sekarang mengumumkan itu. Mas Kodari melihatnya apakah ada kemungkinan nama-nama itu atau hanya isu-isu ini berkembang jadi ya ramai juga? Pertama mengenai Pak Basuki Cahayapurnama, saya melihat peluangnya kecil sekali beliau untuk jadi menteri. Karena apa? Karena menteri itu adalah jabatan publik ya. Komunikasi politik itu penting sekali. Dan Pak Basuki itu bermasalah dan pernah kena masalah karena itu. Dan saya pribadi melihat Pak Basuki belum berubah banyak ya dalam segi komunikasi politiknya. Kita bisa mengatakan bahwa Pak Basuki orang bisa kerja. Tapi kan kerja itu kalau bicara pejabat publik itu baru satu sisi saja. Ya, sisi yang lain adalah komunikasi publik. Nah, komunikasi publiknya Pak Basuki ini sangat-sangat defisit begitu. Jadi saya kira untuk aspek itu Pak Basuki sebetulnya sulit untuk bisa masuk ke kabinet lagi. Dia jadi komisaris itu menurut saya juga sudah luar biasa, komisaris di BUMN. Harusnya Pak Basuki itu lebih cocok di murni swasta yang tidak berinteraksi dengan publik. Mengenai Mumtaz Rais itu menarik. Saya tidak menyebut Mumtaz ya, saya menyebut PAN. Nah, PAN ini pernah juga ada di kabinet, pasca kongres yang kemarin itu memang konstelasi politik internalnya sudah sangat berubah. Kalau kita mengacu 2019, sebetulnya Pak Zulkifli Hasan kecenderungannya sudah kepada Pak Jokowi. Tapi Pak Amin Rais waktu itu lebih kepada Prabowo begitu. Nah, karena menghindari konflik internal di dalam, maka kemudian Pak Zul dalam tanda kutip mengalah. Hasil kemarin Rakernas PAN, ya Pak Zul terpilih kembali, Pak Amin Rais dalam tanda kutip keluar, katakanlah begitu. Sehingga menurut saya tidak ada kendala politik kali ini Pak Zul untuk atau PAN bergabung dengan pemerintah. Nah, siapa yang masuk? Tentu saja Mumtaz Rais salah satu calon yang paling memungkinkan begitu, karena dia satu kader PAN lama, yang kedua dia sebetulnya representasi dari dua orang yang pada hari ini itu bertentangan. Mumtaz Rais, ya seperti namanya, kita semua tahu anaknya Pak Amin Rais, yang dan di ini sisi yang lain adalah menantunya Pak Zulkifli Hasan begitu. Jadi di antara semua nama yang ada di PAN, paling mungkin untuk masuk kalau memang betul masuk adalah Mumtaz Rais. Meskipun waktu itu PAN pernah masuk juga ke kabinet, tapi waktu Pilpres juga kan keluar dari itu pun keluarnya juga tadi karena sudah dibaca oleh Pak Menteri waktu itu, Pak Asman Abnur, bahwa PAN ini arahnya akan ke 02. Jadi Pak Asman Abnur mundur. Tahu diri bahwa akan sangat komplikasi dan dia tidak nyaman ketika misalnya dia jadi menterinya Pak Jokowi tapi partainya mendukung calon selain Pak Jokowi. Nah, untuk menghindari situasi itu maka Pak Asman itu mundur begitu. Nah, sekarang kan sudah selesai, ya menuju katakanlah 4 tahun lagi ke depan, tentunya tidak ada kendala secara politik minimal di internal Partai Amanat Nasional kalau mau bergabung dengan Pak Jokowi. Kalau Demokrat yang belum pernah masuk di kabinet tapi nama Mas AHY ya, masuk. Ada dua problem ya. Problem pertama adalah
Demokrat itu sebetulnya partai yang paling oposisi kalau saya lihat selama periode pertama Pak Jokowi di luar PKS, ya. Yang kedua, perjalanan politik kemarin di tahun 2019 kelihatannya ada kekecewaan juga dari kubunya 01 mengenai posisi atau pilihan politik dari Partai Demokrat begitu. Yang kira-kira singkatnya adalah waktu itu sinyalnya sudah sangat kuat ingin bergabung, tiba-tiba belok banting setir ke 02, Ya. walaupun di 02 juga tidak jadi, Ya. akhirnya tidak jadi 01, tidak 02, Ya, jadi- gentayangan, kira-kira begitu. Nah, itu yang tahu nantinya siapa yang ada di kabinet tentu kan Pak Jokowi lah ya, itu Pak pasti hak Jokowi. prerogatif Ya, dan pasti presiden. maju mundur karena tidak ada rencana reshuffle yang tidak maju mundur. Iya. Pak SBY pun juga pasti maju mundur. Jadi yang ditunggu sekarang apa? Apakah memang para menteri ini harus betul-betul menaikkan kinerjanya di tengah masa Pak Presiden mungkin Ya, sedang mewawancara betul? dua hal. Pertama, Pak Jokowi mungkin masih kasih kesempatan Ya. kepada para menteri untuk memperbaiki kinerjanya. Yang kedua, menurut saya Pak Jokowi pasti melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan partai-partai politik. Dan style komunikasi politik Pak Jokowi adalah one on one begitu. Jadi berbeda dengan Pak SBY yang dikumpulkan dalam sebuah katakanlah koalisi besar atau katakanlah sekretariat, ya sekretaris bersama misalnya. Ini Pak Jokowi one on one. Ya. Jadi kita saja yang mungkin tidak tahu, tapi pada hari ini terjadi pertemuan Pak Ya. Jokowi dengan Bu Mega, Pak Oke. Jokowi dengan Surya Paloh, Pak Jokowi dengan Zulkifli Hasan dan seterusnya. Jadi Dan itu mana- pasti makan waktu. Nanti langkah mana yang diambil Pak Jokowi kita tunggu. Terima kasih Mas Kodari atas waktunya di Kompas Petang.